Halo, kali ini kita akan mereview sebuah film berjudul Quincenas. Film ini mengisahkan seorang pria parubaya yang sangat dicintai semua wanita, sampai-sampai dia tak sanggup lagi hidup dalam situasi tersebut. Seperti apa ceritanya? Langsung aja, let's check it out. Di awal film, kita akan berfokus dengan seorang gadis cantik bernama Anna yang sedang serius belajar, tapi diganggu oleh teman-teman pria di kampusnya. Kemudian secara kebetulan, salah satu teman wanita yang bernama Beth lalu membantunya agar tidak diganggu oleh para pria begajulan tersebut. Pada hari itu, Anna dan juga Beth baru saja berkenalan, karena Beth merupakan siswa pindahan yang baru. Nah, secara kebetulan, di hari Minggu depan merupakan hari ulang tahun dari ayah si Anna. Ia pun lalu mengundang Beth untuk datang ke pesta ulang tahun ayahnya itu. Pada malam hari di rumah Anna, di saat makan malam bersama, Anna pun memberitahukan kepada kedua orang tuanya kalau ia ingin mengajak Beth, teman barunya di kampus, untuk ikut merayakan pesta ulang tahun sang ayah. Diceritakan, ayah Anna bekerja sebagai seorang pengusaha sukses bernama Conrad. Sedangkan sang ibu yang masih kelihatan sangat awet muda ini bernama Melba. Pada saat itu, ia tidak sengaja menerima kiriman foto wanita tanpa pembungkus di laptopnya. Takut dilihat sang istri, Conrad segera menutup laptop tersebut. Pikiran Conrad yang hidung koreng pun kini traveling ke sana kemari, dan langsung mengajak sang istri untuk mengaduk semen. Keesokan harinya, setelah usai morning briefing dengan semua karyawan di kantornya, Pak Conrad pun lalu memanggil satu staf yang bernama Karen untuk masuk ke ruangannya. Di sana Conrad pun langsung memarahi Karen karena ialah yang mengirimkan foto tanpa bungkus kemarin malam. Usut punya usut, ternyata mereka berdua pernah menjalani hubungan gelap. Beberapa hari berikutnya, saat Pak Conrad sedang sibuk lembur dan mengerjakan tugas di kantornya, ia pun tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan Karen dari bawah meja yang ingin menanyakan kejelasan hubungan mereka selama ini. Karen mengungkapkan bahwa ia ingin menjalin hubungan yang serius, namun sebaliknya Pak Conrad ingin mengakhiri hubungan terlarang itu karena ia begitu takut akan diketahui oleh sang istri. Shin lalu berpindah ke Melba yang sedang gelisah karena tumben Pak Conrad belum pulang sampai larut malam. Tak nyaman dengan kekhawatirannya, ia pun bergegas untuk mencari suaminya ke kantor. Ketika Melba sampai di kantor, beruntungnya atraksi aduk semen Pak Conrad dengan Karen udah selesai, dan Karen pun segera pergi untuk kembali pulang. Singkat cerita, hari ulang tahun Conrad pun telah tiba. Anna pun datang dan mengajak Beth, lalu memperkenalkannya kepada sang ayah. Namun suasana seketika berubah menjadi mencekam, karena si Beth ini malah diam-diam berani meraih dan membangkitkan benda pusaka dari Pak Conrad. Sontak saja, hal itu pun membuat Conrad menjadi salah tingkah dan tidak tahu harus melakukan apa. Keesokan harinya, saat berada di ruangan di kantornya, Pak Conrad pun mendapatkan sebuah pesan masuk dari Beth, teman anaknya, yang kini sudah berani merayu-rayu Pak Conrad. Saat percakapannya semakin lama semakin memanas, Beth pun akhirnya berhasil menarik hati Pak Conrad. Semenjak kejadian itu, aksi Beth pun semakin hari semakin lancar, dari mengirim foto sampai video call berduaan. Beth pun hampir setiap hari mengirimkan foto-foto dan juga video serem, sampai ia pun rela bolos belajar dan pergi ke toilet, padahal dia hanya mau membuat video saja. Dikarenakan telah lelah dan tenaga semakin lemah, Conrad pun mau mengakhiri saja. Namun secara kebetulan, Beth pun bilang kepada Pak Conrad kalau saat ini ia sedang ada di rumah bersama Anna. Ia pun mengatakan ingin bertemu langsung dan mengobrol bersamanya. Saat sudah larut malam, Conrad pun lagi dan lagi harus terkejut ketika melihat Beth yang secara tiba-tiba muncul dari kegelapan dan mengatakan kalau ia akan menginap di sana. Karena takut Beth menceritakan semuanya kepada istri juga anaknya, Conrad pun lalu meminta maaf kepada Beth
dan ingin menyudahi hubungannya yang tidak jelas ini. Beth yang pantang menyerah karena ingin mendapatkan keuntungan dari Pak Konrad. Ia lalu berkata kalau dirinya masih menyimpan rekaman video saat Konrad yang lagi solo push rank dan mengancam memberitahu kepada anaknya. Dan juga jika Konrad tidak mau bertemu esok hari di sebuah hotel dengannya. Nah, karena sudah terpojok dan tidak tahu harus melakukan apa, Pak Konrad pun terpaksa berbohong kepada sang istri dengan mengatakan kalau ia sedang ada urusan kantor di luar kota dan tidak bisa pulang ke rumah untuk beberapa hari ke depan. Dan hal yang kita tunggu-tunggu pun akan segera terjadi. Beth telah menunggu kedatangan pahlawan tanpa tanda jasa kita, yaitu Pak Konrad. Tanpa dipungkiri lagi, Pak Konrad pun langsung saja menunjukkan kekuatan lele sakti berkumisnya kepada si bocil tersebut. Keesokan harinya, Pak Konrad pun lagi dan lagi dibikin kaget saat Beth mengirimkan sebuah pesan kalau ia sedang bersama Anna. Dia pun mengancam kalau tidak mau datang ke hotel yang kemarin, maka Beth ini akan membongkar semua rahasia busuknya. Tanpa pikir panjang, Pak Konrad pun langsung bergegas pergi ke hotel dengan wajah yang begitu kebingungan. Ia pun meminta izin kepada sang istri kalau ia harus pergi rapat dadakan. Saat sudah sampai di sana, Konrad pun lagi dan lagi dibuat terkejut dengan Ben yang mengajak temannya yang bernama Carla. Pertempuran pun jadi tidak seimbang, namun hal tak terduga malah terjadi. Setelah prosesi pengadukan semen yang panjang, nasib tragis menimpa Konrad dan juga Carla. Mereka berdua harus tak sadar untuk selamanya akibat meminum sebuah minuman yang telah diberi racun oleh Beth, yang ternyata Beth ini merupakan ODGJ dan juga psikopat. Dan film pun berakhir. Itulah tadi cerita film Quincenas. Film ini mengingatkan kita bahwa kita harus setia pada pasangan kita. Jangan suka tebar pesona, apalagi asal tubruk dengan wanita, karena mereka sangat berbahaya. Jangan sampai kita mengalami nasib seperti Konrad. Silahkan komen di bawah film apa yang ingin direview selanjutnya. Bye.